Pemirsa, motif pembunuhan berencana Brigadir Joshua terus didalami Polri. Dalam rapat dengan Komisi 3 DPR, anggota Dewan meminta motif pembunuhan dibuka. Kapolri mengaku akan membuka motif pembunuhan, namun menunggu pemeriksaan pengakuan tersangka Putri Chandrawati. Anggota DPR Komisi 3 Sarifudin Suding mencoba mengkonfirmasi kronologi dan motif pembunuhan Brigadir Joshua kepada Kapolri. Politikus PAN ini kemudian menjelaskan secara detail kronologi yang didapatnya bermula pada 2 Juli, di mana rombongan Putri Chandrawati bersama almarhum Joshua, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan ART Susi menuju Magelang. Pada 6 Juli, Ferdi Sambo menyusul ke Magelang hingga 7 Juli diduga menjadi pemicu saat Kuat Ma'ruf serta ART Susi mendengar tangisan Putri Chandrawati di dalam kamar. Suding pun meneruskan kronologi versinya hingga kejadian pembunuhan Brigadir Joshua. Sejumlah anggota DPR mendesak Kapolri untuk membuka motif sebenarnya pembunuhan Brigadir Joshua. Namun Kapolri masih menunggu pemeriksaan tersangka Putri Chandrawati untuk mendalami motif. Ini tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Beragam versi motif pembunuhan berencana Brigadir Joshua saat ini menjadi isu liar di masyarakat. Hingga kini Polri belum juga menjelaskan apa sebenarnya yang menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama Pak Bekto Suprapto, mantan Sekretaris Kompolnas, dan juga Mas Tamai Selangkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM. Saya kembali ke Pak Bekto. Pak Bekto, seperti yang tadi saya tanyakan dan menggantung, apakah hasil dari sidang etik ini akan mempengaruhi proses hukum yang akan dijalani oleh Ferdi Sambo? Tidak, jadi intinya begini, setiap tindakan anggota polisi itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, police accountability. Pertanggungjawaban itu bisa kepada negara, bisa kepada pengawas internal, bisa kepada pengawas eksternal, dan bisa kepada masyarakat. Sidang Komisi Kode Etik yang sekarang sedang berlangsung itu adalah dalam rangka pertanggungjawaban kepada pengawas internal, yaitu melalui sidang Komisi Kode Etik. Dilihat dari sisi etikanya seperti apa. Ya. Kemudian pertanggungjawaban kepada negara itu bisa pidana, bisa perdata, bisa hukum administrasi, bisa tata usaha negara dan sebagainya. Itu tetap berjalan. Sidang Komisi Kode Etik, ya, apapun putusannya tidak berpengaruh kepada pertanggungjawaban pidana. Pidana tetap jalan. Ini menjadi spesial karena Pak Kapolri melihat perhatian masyarakat begitu besar, bukan hanya masyarakat, semua orang, ya, termasuk pejabat-pejabat, LSM, ya, dari DPR dan sebagainya. Ini harus dijawab, maka didahulukan. Tapi sekali lagi, apapun putusannya nanti, mudah-mudahan hari ini diputuskan, tidak mempengaruhi proses pidana. Pidananya jalan terus, Mbak April. Baik. Jadi tetap dilanjutkan begitu ya, Pak, tidak mempengaruhi. Tapi kalau mempengaruhi tidak untuk bisa memutuskan hasil dari hukum pidananya, apakah masih ada hubungannya, Pak Bekto? Tidak ada. Ini akan menjadi krusial, ya, menjadi krusial kalau misalnya sidang Komisi Kode Etik ini nanti diputuskan pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi ternyata pidananya itu tidak terbukti.
ya nggak mungkin ya, nggak terbukti ya, karena Sudah ada alat alat bukti. bukti sudah terkumpul semua dan Ah, minta maaf sudah diakui dan ah, sebagainya. Tapi seandainya itu terjadi, itu mm. akan jadi masalah. Toh nanti juga Jenderal FS bisa mengajukan banding kaitannya Oke. dengan itu. Ada kesempatan untuk itu. Pak Bekto, jika sidang kode etik ini menghasilkan kalau Pak Ferdy Sambo akhirnya dicopot dari jabatannya, itu artinya Ferdy Sambo statusnya menjadi masyarakat sipil biasa? Bukan seperti itu. Hmm, Dicopot dari jabatannya sudah dilakukan oleh Pak Kapolri. hmm. Itu pertanggungjawaban Sebagai administratif. polisi? Sebagai polisi, Hmm, nanti tadi sudah saya sampaikan, sidang ini hasilnya adalah rekomendasi. Rekomendasi kepada Pak Kapolri. Rekomendasinya apa? Misalnya yang paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Oke. Nanti akan diputuskan lagi, tidak serta-merta hari ini diputuskan pemberhentian dengan tidak hormat, langsung dia bukan polisi lagi, tidak. Oke, oke. Masih menunggu keputusan Pak Kapolri. Baik, baik. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, dari kacamata Anda di bidang hukum begitu ya, ini kan tersangkanya tidak hanya Pak Ferdy Sambo, tapi juga ada Ibu Putri Chandrawati. Ya, Nah, apakah Ibu Putri dengan kondisinya yang masih sakit begitu akan mempengaruhi proses hukum yang akan berjalan? iya, tentu saja akan mempengaruhi ya April, karena biar bagaimanapun keterangan itu kan juga harus diambil sebaik-baiknya. Tersangka pun juga punya hak begitu ya, artinya dia tidak boleh dipanggil atau menjawab pertanyaan dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sakit, katakanlah demikian. Dia harus dalam keadaan sehat, dia harus dalam keadaan sadar, dia tidak boleh berada dalam pengaruh tekanan dan lain-lain. Tentu saja ini akan mempercepat maju atau mundurnya waktu penanganan perkara, karena bicara soal kondisi tersangka. Jadi saya rasa itu akan sangat berhubungan situasi ini dengan konteks penanganan perkaranya. Baik. Kalau saya boleh memberikan pandangan, tentu saja saya akan melihat ini dari sisi yang lain. Ibu Putri ini kan kemudian juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kemarin pun juga sudah ditolak permohonan perlindungannya oleh LPSK. Nah, tapi kemudian saya melihat justru kalaulah memang Ibu Putri ingin diminta menyampaikan keterangan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya tentu saja konteks perlindungan pun juga harus melekat. Sama seperti Baradae yang kemudian sudah mengajukan justice collaborator, saya rasa hal yang serupa pun juga sama, dengan catatan tersangka misalnya mau mengakui perbuatannya, tersangka misalnya mau kooperatif dalam penanganan perkaranya, sehingga kemudian hak-hak dari tersangka, kemudian kepastian dalam pengungkapan perkara, ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kembali ke dalam konteks soal kode etik, tentu saja saya juga punya pandangan bahwa kode etik ini tentu akan punya hubungan juga dengan penanganan perkara pidananya. Saya malah melihat inilah sebuah aras. Dalam sebuah perbuatan tadi, mana yang akan bermuara pada perkara pidana, mana yang bermuara pada perkara etik. Dan saya melihat etik yang kali ini terjadi itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau bicara soal angka, keterangan resmi yang kemudian sudah beredar, 75 orang sekurangnya sudah berjalan proses etiknya. Ini kan banyak sekali. Saya nggak tahu apakah ini paling banyak sepanjang sejarah atau seperti apa, saya nggak tahu pasti ya. Tapi kalau melihat dari jumlah, ini banyak sekali, begitu. Kemudian dari berbagai macam level, dari yang paling atas, misalnya dalam konteks saat ini, tersangka merupakan juga jenderal bintang 2, yang meskipun sudah nonaktif dari jabatannya, tapi tentu saja ini bukan sesuatu tingkatan yang rendah. Ini dianggap sebagai suatu hal salah satu pimpinan dalam kepolisian. Jadi saya rasa ini punya relasi yang sangat erat dalam konteks penanganan perkara pidananya, dan kemudian juga akan menjadi aras mana yang akan masuk pidana, mana yang masuk etik, atau mana yang masuk kedua-duanya. Dan selanjutnya saya juga berharap dalam konteks pengunduran diri atau apapun tentu akan sangat berhubungan dengan rekomendasi etik apa yang diberikan pasca proses sidang. Karena kita juga harus meletakkan semuanya secara proporsional, tidak memberikan hukuman lebih berat daripada tindakannya, tidak juga kemudian memberikan hukuman lebih rendah dari apa yang dilakukan, sehingga proses etik ini menjadi penting juga. Kemudian juga dia harus berelasi dengan masa depan dari para orang yang diduga menjadi pelaku.
bagaimana pembinaannya, bagaimana sanksinya, apakah harus PTDH, apakah harus seperti apa. Saya rasa ini menjadi proses yang tentu saling berhubungan meskipun tidak secara langsung. Demikian, April. Oke. Pak Bekto, apa betul ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah sidang kode etiknya? Saya bergabung dengan Polri itu sejak masuk Akabri tahun 74 awal. Ya, jadi kalau dihitung ya lama sekali ya. Ya. Ini saya pikir ini kasus yang luar biasa dan melibatkan begitu banyak orang, ya. Dan maaf ya, masih ada kemungkinan yang lain terlibat. Ya, masih ada kemungkinan bertambah begitu ya Pak Bekto ya? Ada kemungkinan, ya. Ini tim khusus bentukan Pak Kapolri sedang bekerja keras dan yang sekarang dilakukan ini adalah yang dianggap paling prioritas. Ya, demikian juga dengan pidana pokoknya apa? Pembunuhan rencana, pembunuhan dan sebagainya. Nanti pidana-pidana yang lain juga akan menyusul. Jadi kalau dulu saya menyebut berulang kali kaitannya dengan gerbong, ya ibarat gerbong kereta api, ini bergerbong pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti masih ada kemungkinan menyusul gerbong-gerbong yang lain. Ini menjadi momentum bagi Polri. Saya pikir ini Polri juga harus terima kasih ada peristiwa ini meskipun menyakitkan ya, sangat menyakitkan, sangat menjengkelkan, sangat bikin geram gitu. Tapi ini bisa menjadi momentum yang penting dan momentum penting ini sudah dilakukan melalui ini sidang kode etik, melalui percepatan pengiriman berkas perkara yang biasanya lama, ini dari Kejaksaan Agung juga sangat proaktif, ya, sehingga langsung menyiapkan jaksa terbaiknya sebanyak 30 orang dan sebagainya. Ini saya pikir sangat bagus untuk Polri ke depan. Ya, Polri harus introspeksi, kenapa kok sampai orang berjamaah, ya. Katakanlah ini satu kompi kecil orang terlibat, meskipun terlibatnya tidak semua pidana, terlibatnya tidak semua kode etik, tapi dipilah-pilah. Ini sedang bekerja. Begitu, April. Baik. Terakhir Mas Tama, dari proses hukum sidang etik dan juga hukum pidananya, apakah ada poin-poin kritis yang bisa Anda sampaikan? Singkat saja. Ya, tentu saja kalau saya melihat ya, kalau dari proses penegakan hukum saya rasa hampir semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin 80%, 90%, saya rasa ini sudah mulai terlihat begitu ya. Artinya yang awalnya gelap, yang menurut saya bukan cuma gelap tapi kelam ya, karena ada banyak manipulasi, perubahan dari mulai pelecehan seksual, bahkan ada yang banyak selel lidahnya dalam masih penjelasan kepada publik. Saya rasa sekarang sudah terang benderang begitu prosesnya. Yang mungkin yang kita perlu perhatikan soal bagaimana ini bisa berjalan lebih cepat. Kemudian juga soal etik ini juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kemudian etik itu hanya menggugurkan bahwa sudah kena pidana tidak, sudah kena sanksi tidak. Kita berharap rekomendasinya akan bertalian dengan masa depan orang-orang yang kemudian terlibat. Apakah layak dipertahankan di kepolisian? Apakah memang harus dihentikan karirnya? Atau harus seperti apa sanksinya? Saya rasa ini ke depan perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya sehingga kepercayaan bisa kembali kepada kepolisian. Ya, Mbak, roda yang berputar ketika ini sedang dibawa, kita harapkan perlahan akan naik dan menjadi lebih baik begitu ya. Terima kasih Mas Tama Selangkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, dan juga Pak Bekto Suprapto, mantan Sekretaris Kompolnas, sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak-Bapak, selamat sore. Sore Pak Bekto, sore Mas Tama. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC Newsroom.